Persalinan itu sendiri adalah proses pengeluaran janin dan plasenta dari uterus melalui jalan lahir yang berlangsung setelah usia kehamilan cukup bulan. Persalinan dibagi menjadi beberapa kala. Yang pertama ada kala 1. Pada kala 1 terdapat dua fase. Yang pertama adalah fase laten, di mana serviks mulai membuka, tapi masih kurang dari 4 cm. Nah, kemudian ada fase aktif. Ini di mana ketika serviks melebar antara 4 hingga 9 cm. Dalam fase ini, pembukaan berlangsung lebih cepat, bisa mencapai 1 cm atau lebih per jam, dan kepala janin mulai turun. Ada beberapa parameter yang harus dipantau. Yang pertama ada tekanan darah dan suhu. Ini diperiksa setiap 4 jam. Kemudian nadi yang diperiksa setiap 30-60 menit. Kemudian ada denyut jantung janin diperiksa setiap 1 jam di fase laten dan setiap 30 menit di fase aktif. Kemudian periksa kontraksi setiap 1 jam di fase laten dan 30 menit di fase aktif. Dan kemudian ada pembukaan serviks dan penurunan kepala dievaluasi setiap 4 jam saat pemeriksaan dalam. Untuk pemeriksaan dalam sebaiknya dilakukan setiap 4 jam selama kala 1. Nah, yang dinilai adalah warna cairan amnion, dilatasi serviks, dan penurunan kepala janin. Prosedur pemeriksaan dalam itu sendiri, yang pertama kita bisa mengukur conjugata diagonal. Nah, di sini kita akan memasukkan 2 jari ke dalam vagina hingga mencapai sakral promontori. Nah, ini tujuannya untuk menilai jarak antara promontorium sakral dan tepi bawah simfisis pubis. Ini disebut konjugata diagonal. Dari nilai ini bisa diperkirakan konjugata vera obstetrikanya atau jarak sebenarnya yang dilalui kepala bayi. Nah, ini fungsinya untuk menilai apakah panggul cukup luas untuk persalinan per vaginam. Memperkirakan pembukaan serviks. Nah, biasanya kita akan menggunakan 2 jari tangan. Biasanya 1 jari itu setara dengan sekitar 2 cm, kemudian 2 jari sekitar 3,5 cm, 3 jari sekitar 5,5 cm, dan 4 jari mendekati 7,5 cm. Kala 2 ini adalah waktu untuk pengeluaran bayi, di mana pada kala ini ibu akan merasakan kontraksi. Nah, kita akan memberitahu ibu kapan harus mengejan. Nah, mengejan ini dilakukan hanya saat kontraksi datang saja. Jika tidak ada kontraksi, maka kita akan memberitahu ibu untuk istirahat. Pada kala 2 ini, janin akan melewati jalan lahir dengan melakukan 8 gerakan kardinal. Yang pertama ada engagement. Nah, kepala janin mulai masuk ke pintu atas panggul. Kemudian yang kedua ada descent. Kepala janin terus turun ke rongga panggul. Kemudian ada flexion. Dagu janin menekuk ke dada agar bagian kepala yang lebih kecil melewati jalan lahir. Kemudian ada internal rotation. Kepala janin berputar ke arah depan menghadap simfisis pubis menyesuaikan bentuk panggul. Kemudian ada extension. Kepala janin mendongak saat keluar dari vagina agar bisa melewati perineum. Kemudian ada restitution. Setelah kepala keluar, kepala janin berputar kembali ke posisi semula atau sejajar dengan bahu. Kemudian ada yang ketujuh, external rotation. Kepala ikut berputar lagi mengikuti rotasi bahu agar bahu bisa lahir. Nah, yang terakhir lahirnya bahu dan badan, di mana bahu depan lahir lebih dulu, lalu bahu belakang. Kemudian seluruh badan bayi keluar. Kemudian kala 3 yaitu pengeluaran plasenta. Di sini kita tunggu dulu tanda-tanda pelepasan plasenta. Nah, yaitu berupa uterus keras, tali pusat memanjang, dan adanya darah yang keluar. Kemudian kalau pelepasan plasenta sudah terjadi, kita keluarkan dengan cara tangan kiri kita menstabilkan uterus, kemudian tangan kanan kita menarik tali pusat secara perlahan menggunakan klem. Nah, yang terakhir,
Setelah kita mengeluarkan janin dan plasenta, yang terakhir ada kala 4, di mana kita akan memantau kondisi ibu selama 1-2 jam setelah persalinan. Di sini kita akan periksa kontraksi uterusnya bagaimana, jumlah perdarahannya, dan tanda vital ibu setiap 15 menit. Dan kita harus pastikan uterus berkontraksi baik dan tidak ada perdarahan aktif. Kemudian apakah ada luka saat persalinan tadi?